Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali dalam mata kuliah Nursing Theory and Practice bersama saya Januar. Hari ini kita akan membahas atau belajar mengenai teori kepedulian birokrasi yang dikemukakan oleh Marilyn Henry. Nah, teori kepedulian birokrasi ini pada umumnya lebih dikenal sebagai The Theory of Bureaucratic Caring atau teori BCT. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami latar belakang dan pengalaman serta sejarah terbentuknya teori Marilyn Henry. Yang berikutnya adalah bagaimana konsep dan asumsi utama yang membentuk teori ini. Dan yang berikutnya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa harusnya mampu untuk mengetahui bagaimana meta paradigma dari teori ini, mulai dari keperawatan, manusia, lingkungan, dan juga kesehatan. Dan yang berikutnya adalah mahasiswa mampu mengetahui aplikasi teori kepedulian birokrasi ini di dalam praktik keperawatan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan dari teori kepedulian birokrasi ini. Yang pertama kita akan bahas mengenai latar belakang, pengalaman, dan sejarah dari Marilyn Henry. Beliau ini lahir di Hamilton, Ontario, Kanada tahun 1938 dalam keluarga 6 bersaudara. Dan kenapa ia tertarik menjadi perawat? Karena pengalamannya dia saat berusia 15 tahun, ayahnya menderita sakit yang cukup parah, dan pengalaman inilah yang mendorong beliau tertarik untuk menjadi perawat. Dan mungkin ada dari kalian juga yang mempunyai pengalaman yang sama dengan Marilyn Henry. Selanjutnya pada tahun 1958, beliau lulus dari St. Joseph Hospital School of Nursing di Hamilton dan kemudian bekerja di University of California, Los Angeles di bidang medical center dan menangani banyak sekali kasus. Mulai dari kasus obstetri ginekologi, kasus pasien dewasa, anak, dan juga pasien gadar dan kritis. Ya, setelah itu pada tahun 1960-an, Ray ini menjadi warga negara Amerika Serikat dan kemudian diangkat sebagai perwira di United States Air Force. Setelah itu ia lulus sebagai perawat penerbangan di San Antonio, Texas, dan bertugas sebagai perawat evakuasi aeromedis saat itu pada Perang Vietnam. Jadi dia sebagai perawat yang juga menangani korban akibat dari Perang Vietnam. Setelah itu pada tahun 1965, beliau melanjutkan studi BSN, Bachelor Science in Nursing, dan MSN, Master Science in Nursing, dalam Maternal and Child Nursing di Colorado. Kemudian ia bertemu dengan Madeleine Leniger. Kalau kalian pernah dengar, Leniger ini merupakan tokoh pendiri teori transkultural nursing. Ya, kemudian tahun 1973 sampai 1977, ia bergabung sebagai dosen keperawatan di McMaster University Hamilton, Ontario, dan mengajar dalam program perawat praktik keluarga. Setelah itu ia mendapat gelar MA di bidang antropologi budaya di McMaster juga, dan mempelajari hubungan manusia. Setelah itu pengambilan keputusan, konflik, dan juga rumah sakit sebagai budaya organisasi. Kemudian tahun 1981, ia menyelesaikan PhD S3 dalam Transcultural Nursing di University of Utah atas undangan dari Leniger. Nah, Leniger ini ia bertemu saat dia pendidikan S2 tadi, mengambil BSN dan juga MSN. Setelah itu, disertasi saat studi PhD, dia meneliti tentang caring dalam budaya, organisasi rumah sakit, dan menghasilkan teori yang kita mau bahas hari ini, yaitu tentang teori bureaucratic caring, yang merupakan salah satu disertasi ketika dia mengambil PhD. Dan kemudian di sana ia bekerja bersama Jane Watson. Kalau kalian ingat lagi teori Jane Watson tentang caring, ya. Setelah itu Ray mendirikan International Associate of Human Caring pada tahun 2008 dan memberinya mendapat penghargaan Lifetime Achievement Award sampai saat ini. Jadi begitu banyak pengalaman ya, mulai dari dia lahir di Kanada, setelah itu lanjut sekolah di St. Joseph, setelah itu ambil lagi MSN, ambil lagi BSN, dan ikut juga dalam perawat penerbangan, membantu dalam perang, sampai melanjutkan studi, bertemu dengan Leniger dan juga Jane Watson, dan akhirnya membuat teori birokrasi caring. Oke, yang kedua kita akan bahas mengenai konsep dan asumsi utama dari teori Marilyn Henry.
Madeline and Ray ini mencetuskan teori kepedulian birokrasi. Oleh karena itu kita harus tahu dulu apa itu kepedulian dan apa itu birokrasi. Nah, singkat ceritanya, teori ini menjelaskan bahwa kepedulian atau caring dalam keperawatan tidak hanya soal hubungan antara pasien dan perawat, tetapi dipengaruhi oleh banyak sekali aspek ya, termasuk dari sistem rumah sakit seperti aturan, teknologi, hukum, dan keuangan. Dan dia juga mengatakan bahwa caring ini merupakan inti utama dari pekerjaan perawat. Maka dari itu kita harus tahu dulu apa itu caring, apa itu birokrasi. Jadi caring merupakan inti utama dari pekerjaan perawat. Tapi caring di tiap-tiap unit akan berbeda. Contoh, caring di puskesmas atau di unit ginekologi akan berbeda dengan caring di ICU. Kenapa demikian? Kalau di ICU, ketika kita memberikan caring buat pasien, ya caring itu mencakup kenyamanannya pasien, mendengarkan pasien, memberikan intervensi buat pasien juga itu merupakan caring. Nah, caring di ICU itu umumnya melibatkan teknologi informasi. Contoh, di ICU itu ketika memberikan terapi, membutuhkan beberapa alat invasif dan alat penunjang untuk keberhasilan intervensi yang kita berikan. Misalkan butuh infus pump, butuh syring pump, butuh monitor, ya, butuh alat ventilator, ya, butuh apalagi untuk pasien-pasien anak, CPAP, BiPAP. Jadi butuh sekali banyak teknologi informasi, alat teknologi untuk menunjang caring yang kita bisa berikan buat pasien. Jadi ketika kita memberikan intervensi buat pasien, sebenarnya di dalamnya ada inti caring di dalamnya. Dan itu dipengaruhi juga oleh teknologi informasi. Ya kalau misalnya alat-alatnya oke ya kemungkinan besar kita akan memberikan intervensi dan memberikan caring yang lebih oke. Tetapi ketika caring di unit ginekologi atau di puskesmas akan berbeda ya. Kalau di ginekologi lebih menekankan pada nilai-nilai spiritualitas. Misalkan perawat memberikan dukungan secara spiritualitas, gimana pasien bisa menerima kondisinya dia, ya, dengan penyakit onkologi yang dia derita, perawat melakukan pendekatan yang humanistik ya, buat pasien, memberikan penguatan, dan seterusnya, tanpa melibatkan teknologi informasi ya. Jadi pendekatannya akan berbeda. Nah, birokrasi itu apa? Birokrasi ini merupakan sistem di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu punya banyak sekali sistem, ya, punya banyak sekali aturan. Siapa yang melakukan, melakukannya harus seperti apa, bagaimana melakukan, bagaimana cara kerja di rumah sakit, aturan-aturan yang ada di rumah sakit. Setelah itu anggaran yang ada di rumah sakit, alat-alat penunjang apa saja yang ada di rumah sakit. Nah, itulah yang disebut dengan birokrasi. Jadi birokrasi ini merupakan semua sistem yang mengatur tentang pekerjaannya perawat, mengatur lalu lintas pelayanan supaya tetap tertib dan juga efisien. Kembali ke caring, nah caring ini mempunyai banyak aspek ya, aspek yang mempengaruhi caring. Jadi kepedulian yang diberikan perawat kepada pasien ini dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama adalah spiritual dan etis. Spiritual dan etis ini apa? Spiritual dan etis ini merupakan nilai moral dan keyakinan perawat atau pasien. Contoh aplikasinya seperti apa? Misalkan perawat menghormati dan mendukung kebutuhan rohani pasien, seperti menyediakan waktu untuk pasien doa, menyediakan fasilitas untuk pasien bisa didampingi oleh pemuka agama untuk bisa didoakan, ya, dan mengedepankan kejujuran, kasih sayang, empati dalam merawat pasien dan menghadapi kondisi yang dialami oleh pasien. Itulah yang disebutkan spiritualitas dan etis. Yang berikutnya adalah sosial budaya. Sosial budaya ini apa? Sosial budaya ini merupakan latar belakang budaya dan kebiasaan pasien. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya perawat memahami budaya pasien seperti gimana alergi makanan buat pasien, pantangan makanan yang pasien rasakan, setelah itu pantangan budaya yang pasien miliki, setelah itu cara berpakaian yang pasien miliki. Nah, itu perawat harus tetap bisa menghargai apa yang dimiliki oleh pasien ya, menggunakan bahasa dan komunikasi yang sesuai dengan latar belakang pasien dan keluarga pasien. Nah, itu juga bisa diaplikasikan. Yang berikutnya adalah teknologi fisik. Teknologi fisik ini mencakup apa saja? Mencakup alat kesehatan dan pengetahuan medis. Ya, jadi sebagai perawat,
teknologi fisik ini juga bisa mempengaruhi caring yang dia bisa berikan buat pasien. Jadi kalau misalnya dia punya pengetahuan yang bagus, punya kemampuan mengelola alat kesehatan yang oke, kemungkinan sentuhan yang dia bisa berikan buat pasien juga akan lebih oke. Misalkan perawat harus bisa tahu tentang alat-alat kesehatan seperti penggunaan EKG, penggunaan infus pump, ventilator, ya. Sehingga apa? Sehingga dia bisa menjelaskan kepada pasien dan keluarga tentang prosedur yang dia bisa lakukan buat pasien atau prosedur yang pasien dapatkan. Contoh ketika pasien mau melakukan EKG. Ya kalau misalkan dia punya pengetahuan yang bagus, harusnya dia bisa memberikan edukasi yang tepat. Oh, alat ini fungsinya untuk ini, melakukan tindakan EKG ini adalah tujuannya seperti ini. Sehingga pasien juga merasa percaya sama perawat dan itu merupakan bagian dari caring yang bisa perawat berikan buat pasien. Yang berikutnya adalah aspek ekonomi. Nah, ekonomi itu mencakup apa saja? Biaya, anggaran, dan efisiensi yang mungkin pasien akan keluarkan. Nah, perawat juga sebenarnya harus bisa menyentuh sampai ke sana ya. Jadi ketika pasien ingin menjalani sebuah tindakan, ya perawat harus bisa memperhatikan kemampuan finansial pasien saat ingin melakukan tindakan. Kira-kira pasien ini mampu apa enggak? Terus sebagai perawat saya harus lakukan apa kalau pasien nggak mampu? Bisa diarahkan bisa mengarahkan pasien menggunakan program bantuan biaya seperti BPJS, subsidi dari rumah sakit atau seperti apa. Yang berikutnya adalah politik. Politik ini apa? Politik ini merupakan kebijakan atau pengambilan keputusan. Jadi politik ini perawat, kalau misalnya kita lihat eh, tugas perawat itu adalah sebagai advokasi buat pasien. Maksudnya seperti apa? Perawat tetap mengikuti kebijakan rumah sakit, tapi ketika mengambil keputusan, ya perawat harus bisa menjadi advokasi buat pasien, melindungi hak-haknya pasien. Yang berikutnya adalah hukum legal. Hukum legal ini apa? Hukum legal ini merupakan aturan dan hukum keperawatan. Perawat harus memastikan ketika pasien mau menjalani sebuah tindakan, perawat harus memastikan inform consent atau surat persetujuan telah ditandatangani oleh pasien. Dan pasien telah mendapatkan informasi mengenai tindakan yang dia lakukan. Ya. Jadi itu bentuk aplikasi caring yang bisa perawat lakukan dalam sisi hukum atau legal. Jadi kadang-kadang sebagai perawat kalau misalnya saya peduli sama pasien, saya harus memastikan pasien saya aman dulu. Oh, dia mau melakukan operasi nih, operasi kraniotomi. Oh, saya harus memastikan bahwa pasien terlebih dahulu sudah mendapatkan penjelasan tentang tindakan yang mau dia lakukan dan pasien telah menandatangani inform consent atau surat persetujuan sebelum dilakukan tindakan keperawatan dan terus harus bisa menjaga informasi dan privasi pasien, tidak menyebarkan semua informasi ke orang lain. Misalkan pasien akan menjalani tindakan operasi kraniotomi nih dan di kamar sebelah pasien lain menanyakan, kira-kira suster pasien ini mengalami sakit apa dan mau melakukan tindakan apa. Ya perawat harus bisa menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh pasien dan tidak sembarang untuk menyebarluaskan informasi medis yang pasien miliki. Yang berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan ini merupakan ilmu, pelatihan atau pembelajaran yang dimiliki oleh perawat. Jadi perawat secara aktif harus bisa mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensi yang dia miliki. Kalau dia punya kompetensi yang baik, dia bisa memberikan caring yang baik buat pasien, memberikan edukasi yang lebih oke buat pasien dan keluarga tentang perawatan pasien selama di rumah sakit maupun persiapan untuk lanjutkan perawatan di rumah. Nah, dia bisa lakukan caring dengan apa? Ya harus punya pengetahuan, kompetensi yang baik pula. Oleh karena itu perawat harus bisa meningkatkan kemampuan dirinya untuk bisa memberikan caring yang terbaik buat pasien. Yang berikutnya adalah sistem yang kompleks dan holografis di dalam sebuah rumah sakit. Ya. Jadi dalam rumah sakit itu banyak sekali kebijakan-kebijakan ya yang dibuat oleh rumah sakit untuk tetap si pelayanan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu, perawat harus bisa memperhatikan sampai ke sana untuk bisa memberikan uh, caring atau bentuk kepedulian yang terbaik buat pasien.
Yang ketiga tentang metaparadigma teori keperawatan birokrasi. Ketika kita bicara metaparadigma, ya, terdiri empat ya, manusia, lingkungan, kesehatan, dan juga keperawatan. Nah, menurut Ray, manusia ini merupakan makhluk spiritual, sosial, dan budaya yang unik yang diciptakan oleh Tuhan sebagai entitas utuh, bukan hanya biologi. Jadi manusia hanya bukan hanya sekedar biologis, tapi merupakan keseluruhan aspek dari ciptaan Tuhan, spiritual, sosial, dan budaya yang unik. Yang berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan menurut Ray ini merupakan fenomena spiritual, etis, dan ekologis serta budaya, dan ini mencakup banyak sekali faktor ya, mulai dari sosial, faktor birokrasi, politik, ekonomi, teknologi, dan juga legal. Yang berikutnya adalah kesehatan. Kesehatan ini bukan hanya sekedar kondisi fisik, tetapi pola makna bagi individu dan keluarga, dan komunitas yang mencakup sosial, budaya, dan spiritual. Dan yang terakhir adalah keperawatan. Keperawatan sendiri ini merupakan bentuk perawatan yang holistik, yang menggabungkan antara caring dan juga birokrasi. Ya. Oke, yang berikutnya adalah contoh aplikasi dari teori keperawatan birokrasi ini. Yang pertama kita bisa lihat dalam sistem kesehatan permasyarakatan, ya, di lingkungan perawatan pada lembaga permasyarakatan di Georgia, ya, perawat menerapkan teori ini sebagai pemahaman untuk memahami budaya dari pasien, untuk melihat tahanan yang ada sebagai manusia, lalu membangun komunikasi, pendidikan, dan rehabilitasi yang bermakna. Karena kan kita tahu sendiri, Ray ini menegaskan bahwa manusia itu bukan hanya makhluk biologis saja, tapi semua aspek kehidupan itu merupakan definisi dari manusia, dari spiritualnya, dari sosial, dan juga budaya. Jadi teori ini diaplikasikan pada sistem kesehatan permasyarakatan, bahwa melihat tahanan itu sebagai sesuatu ciptaan Tuhan, sehingga kita perlu membangun komunikasi dan rehabilitasi yang bermakna buat pasien dan juga buat tahanan yang ada di sana. Yang berikutnya adalah diaplikasikan dalam pendidikan dan proses orientasi. Teori ini digunakan dalam melatih perawat baru di rumah sakit di Denver, dan ini membantu perawat, membantu stafnya untuk memahami organisasi yang kompleks dan kontekstual secara lebih mendalam. Jadi ketika ada perawat baru yang datang, perawat seniornya membantu untuk meng-guide perawat junior ini untuk bisa memberikan caring yang bermakna buat pasien. Jadi bentuk caring yang dilakukan oleh perawat senior buat perawat junior ini juga merupakan caring yang dimaksudkan oleh Merlin and Ray. Dan akhirnya perawat junior ini mentransfernya dengan oke, dengan baik untuk pasien yang mau dia layani. Yang berikutnya adalah dalam inovasi dan budaya organisasi kesehatan. Kita tahu sendiri Merlin and Ray ini juga menegaskan pada caring menggunakan teknologi informasi. Jadi teori ini dipakai untuk menghasilkan budaya, menghasilkan evidence based practice yang akhirnya bisa diaplikasikan dalam praktek budaya keperawatan di rumah sakit. Ya, yang berikutnya adalah dalam penghematan sumber daya dan peningkatan kualitas sebagai perawat penerbangan, ya. Jadi inti dari aplikasi teori ini adalah perawat tidak hanya memberikan tindakan klinis, tetapi juga mempertimbangkan faktor etis, budaya, spiritual, dan organisasi dalam memberikan asuhan. Dalam pengambilan keputusan pun, perawat harus memperhatikan aturan rumah sakit yang ada, sekaligus memperhatikan kebutuhan holistik yang pasien butuhkan. Dan caring yang lainnya adalah mendorong kerjasama kolaboratif antara profesi kesehatan, antara perawat dan perawat, dan juga antara perawat dengan pasien. Ya, hasil akhirnya adalah untuk kepentingan pasien. Yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Kelebihan teori ini adalah bisa diaplikasikan pada profesi keperawatan modern saat ini, karena dia juga melihat sampai ke bagian teknologi informasi atau teknologi yang dipakai untuk menunjang perawatan pasien. Yang berikutnya adalah menjunjung tinggi peran primer perawat untuk menyediakan perawatan yang terbaik buat pasien. Dan kelebihan yang lainnya yaitu menyadari peran perawat itu sebenarnya peran yang ganda, ya. Peran perawat juga mengurus administrasi buat pasien, ya. Perawat juga harus
berurusan dengan organisasi tempat di mana dia bekerja, harus memperhatikan gimana aturan yang ada di rumah sakit, politik yang berlaku di rumah sakit, hukum yang ada, bahkan ekonomi yang pasien miliki. Jadi perawat mempunyai peran ganda ya, peran kepada pasien dan juga peran kepada organisasi di mana tempat ia bekerja. Setelah itu, kelemahan teori ini adalah teori ini hanya terbatas pada konteks rumah sakit dan administrasi rumah sakit. Jadi kadang-kadang beberapa tempat tidak bisa diaplikasikan, ya. Dan teori ini tidak fleksibel dan mungkin tidak bisa diaplikasikan dalam komunitas dan kesehatan masyarakat. Oke, ini kita bisa lihat yang berikutnya adalah model struktur dari dinamika caring pada sistem birokrasi. Bisa dilihat pada gambar yang A. Gambar A ini menunjukkan inti atau core utama dari teori Merlin and Ray, yaitu caring, ya, yang berada di pusat utama dan dikelilingi oleh beberapa dimensi struktur birokrasi. Jadi caring ini yang di tengah ini dipengaruhi oleh beberapa struktur birokrasi di luarnya. Ya, komponen luarnya apa aja? Lihat yang pertama ada etiko, religius, humanistik. Ya, di bagian atas ya, etiko, religius, humanistik. Nah, ini apa aja yang termasuk di dalamnya? Ada aspek moral, nilai agama, kemanusiaan, dan kemanusiaan yang mempengaruhi caring. Yang berikutnya adalah educational ya. Educational ini apa? Pengaruh sistem pendidikan pada nilai dan praktek caring. Yang berikutnya ada politik ya. Politik ini merupakan kebijakan dan kekuasaan yang berdampak pada praktik keperawatan. Yang berikutnya ada legal. Legal ini merupakan hukum dan peraturan yang mengatur praktek caring. Yang berikutnya adalah teknologi. Jadi teknologi medis juga mendukung atau juga bisa membatasi caring yang bisa diberikan buat pasien. Yang berikutnya adalah ekonomi. Ekonomi ini merupakan aspek keuangan dan efisiensi sumber daya dalam sistem kesehatan. Makna utama dari model ini apa? Makna utamanya adalah bahwa caring dalam praktik keperawatan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan selalu dipengaruhi oleh berbagai struktur sosial dan juga birokrasi. Yaitu tadi, etiko, religius, humanistik, educational, politik, legal, teknologi, dan juga ekonomi. Yang berikutnya, kalian bisa lihat pada gambar yang B. Gambar B ini menunjukkan dinamika caring dan sistem birokrasi. Gambar B ini menggambarkan arah pengaruh dua arah ya, atau interaktif ya. Ada arah ke dalam dan juga arah ke luar. Bisa dilihat di gambar ya. Nah, panah masuk dan panah keluar. Panah masuk ke caring ya, menunjukkan bahwa semua dimensi sosial dan birokrasi ini mempengaruhi cara caring yang dipahami dan bisa dilakukan ya. Sedangkan panah yang keluar ini menunjukkan bahwa caring juga bisa mempengaruhi dan membentuk kembali nilai dan struktur dimensi-dimensi tersebut. Jadi makna utama dari pola yang kedua ini adalah model ini menunjukkan adalah proses dinamis dan timbal balik, bukan hanya dipengaruhi oleh sistem, tetapi juga mampu mengubah dan mempengaruhi sistem yang ada. Jadi caring ini dipengaruhi oleh etikal dan lain-lain, tapi etikal ini juga bisa mempengaruhi faktor di luar lainnya. Berikut referensi yang ada ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan melalui Gmail, boleh melalui WA, boleh melalui email UPH, atau berkomentar di video YouTube yang ada. Semoga pembelajaran hari ini boleh kalian serap dengan baik dan boleh kalian aplikasikan dan diingat ketika memberikan pelayanan buat pasien. Intinya adalah ketika kita memberikan caring buat pasien, perlu memperhatikan beberapa aspek. Dan care yang kita bisa berikan buat pasien juga ternyata dipengaruhi juga oleh beberapa aspek yang kadang-kadang bisa membantu meningkatkan kita buat memberikan caring yang positif, dan kadang-kadang juga bisa menghambat kita memberikan caring buat pasien. Gitu ya. Sekian pembelajaran hari ini. Saya harap kalian bisa belajar lebih lagi dan mempersiapkan diri dengan baik menjadi perawat yang takut akan Tuhan. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kalian semua.